Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya Mas Risanyo. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan mengenai kipas angin ya Bapak Ibu. Di sini saya ada kipas angin merek Cosmos diameter 12 inci. Ini dinamonya sudah rusak atau konslet ya. Maka ketika kipas angin ini dinyalakan atau di on, itu meteran PLN anjlok, mati lampu. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengganti dinamo kipas angin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kipas angin tempel merek Cosmos dengan diameter 12 inci ini kalau beli baru kurang lebih sekitar harganya sekitar 250 sampai 300 ribu. Artinya kalau kipas angin ini dinamonya udah mati, kalau kita mau rongsok itu sayang ya, karena di samping casingnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan dengan cara mengganti dinamo. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai supaya nanti Bapak Ibu bila ada masalah kipas angin di rumah bisa mengganti sendiri dinamonya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita melepas skrup klem RAM ini ya, supaya nanti kita bisa melepas baling-balingnya. Skrup pengunci RAM ini kita kendorkan, kemudian kita ambil RAM penutup depan, kemudian kita melepas baut pengunci baling-baling. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk baling-baling kipas angin biasanya baut ini berputar ke arah mengendor itu ke kanan ya. Jangan salah tafsir bahwa tidak semua baut itu kalau dikencangkan itu harus ke kanan atau dikendorkan harus ke kiri. Khusus untuk baut ini, kalau mau mengendorkan itu diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Nah, ini baut pengunci baling-baling kita lepas, kemudian baling-balingnya kita tarik. Lalu yang berikutnya, baut pengunci ram belakang. Ini baru ini ke arah kiri seperti baut umumnya. Baut pengunci ram belakang kita lepas. Lalu kemudian kita melepas 4 skrup penutup dinamo bagian depan. Nah, lalu yang berikutnya kita melepas knop pengatur rotasi yang ada di belakang bagian atas. Knop pengatur rotasi ini kita lepas dulu. Kemudian kita pisahkan antara kap penutup dinamo bagian belakang dengan bagian depan. Caranya kita pakai obeng gepeng. Kemudian pengunci atau pengait dari penutup ini kita ungkit begini, kemudian kita tekan sambil didorong ke depan. Ya, ini kita tekan ke bawah, kemudian didorong seperti ini. Nah, satu persatu nanti akan lepas. Dicongkel keluar, kemudian ditekan sambil didorong. Nah, ini satu persatu pasti akan lepas. Tinggal satu pengait yang belum lepas. Nah, seperti ini. Lalu kap belakang kita ambil. Nah, langkah berikutnya adalah kita melepas handle pengatur rotasi. Plat besi ini kita lepas, skrup bagian belakangnya. Yang ini kita lepas. Lalu kemudian kita mengendorkan skrup pengunci as dinamo. Ini kita kendorkan supaya nanti as dinamo ini bisa kita tarik keluar. Skrup penguncinya di sini kita kendorkan, bukan kita lepas ya, tapi hanya dikendorkan saja. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya kita membuka tutup terminal kabel yang ada di belakang. Nah, seperti ini bagian dalamnya Bapak Ibu saudaraku. Ini saya potong dulu kabel tisnya atau insuloknya, saya potong dulu supaya terurai. Nah, kabel yang berasal dari colokan ini berwarna biru dan coklat. Warna biru adalah kabel min yang mengarah langsung ke dinamo. Sedangkan kabel coklat adalah kabel positif. Kabel positif itu masuk ke switch pengatur kecepatan ya. Jadi ketika tali ditarik seperti ini nanti akan terhubung kabel positif ke arah kecepatan
1. Ditarik. Berikutnya akan bergeser ke arah kecepatan kedua, yaitu kabel yang berwarna oranye. Nah, tarikan ketiga nanti akan mengarah ke kabel merah, yaitu kecepatan tinggi. Ini kita lepas dulu supaya dinamonya bisa kita ambil. Pertama adalah isolator dari kabel negatif. Ini kita lepas dulu. Kemudian ini kebetulan dari pabrikan pakai solder. Untuk Bapak Ibu yang tidak mempunyai solder, nggak usah khawatir, tidak harus pakai solder. Ini tinggal dipotong aja, disisakan kurang lebih 1 cm, ya, dipotong satu-satu. Kemudian sisa potongannya itu dikupas nanti untuk pada saat penyambungan dinamo yang baru kita main pelintir. Ini kebetulan saya ada solder, maka saya lepas saja memakai solder. Koneksi ke arah switch pengatur kecepatan. Lalu kemudian kabel dinamo ini kita tarik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, ketika kita akan mengganti dinamo kipas angin, alangkah lebih baiknya dinamo lama kita lepas dulu, kemudian kita bawa ke toko untuk kita belikan dinamo yang baru, tentunya dengan satu maksud supaya ukuran dinamonya itu pas dengan yang lama, ya, baik ukuran jarak antara sekrupnya ini seperti ini, kemudian ukuran asnya juga as baling-balingnya, karena tidak semua dinamo itu ukurannya sama, sehingga untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan kita bawa yang lama untuk disamakan di toko. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua, ketika kemudian terjadi perbedaan warna kabel, tentunya Bapak Ibu minta kejelasan dari pelayan toko. Ini kabel yang min yang mana, atau kabel negatifnya yang mana, kemudian kabel positif putaran rendah yang mana, kabel positif putaran sedang yang mana, dan kabel positif putaran tinggi yang mana. Nah, di sini kemarin saya tanyakan kabel negatifnya itu yang hitam. Ini yang nanti dari colokan langsung ke dinamo. Kabel negatifnya, kemudian kabel positif putaran rendah atau putaran pelan itu yang warna biru. Sedangkan kabel positif putaran sedang itu yang warna putih, dan yang warna merah ini adalah kabel positif putaran tinggi. Mari kita pasang. Kita masukkan. Kemudian as putarannya atau as rotasinya kita masukkan. Kemudian skrup penguncinya kita kencangkan. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya plat pengatur rotasi kita pasang. Kemudian kita menyambung kabel dinamo yang baru ini ke switch pengatur kecepatan. Ini kita masukkan dulu kabelnya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan cara menyambung kabelnya. Sekali lagi sudah saya sampaikan tadi bahwa kabel yang berwarna hitam adalah kabel negatif yang kita pertemukan langsung dengan colokan, yaitu yang berwarna biru. Kita koneksi langsung begini di pelintir. Kemudian jangan lupa isolator yang tadi kita pasang lagi. Kita masukkan, kemudian dijepit sekuat-kuatnya ya supaya tidak lepas. Lalu kemudian kita urut kabel positif kecepatan rendah yang berwarna biru. Sekali lagi, kalau tidak punya solder bisa dengan cara dipelintir. Tentunya kabel yang dinempel di solder itu kita potong saja. Lalu kabel yang kedua putaran sedang adalah kabel yang putih. Kita pasang di sini kabel putaran sedang. Yang terakhir kabel positif putaran cepat atau putaran tinggi, ini yang berwarna merah. Nah, sebelum kita pasang,
kita coba dulu ya. Setelah semuanya tersambung dengan benar, kita coba dulu apakah tidak terjadi kekeliruan pemasangan. Kita coba dulu ya. Nanti Bapak Ibu perhatikan putaran asnya. Kita tarik untuk kecepatan 1. Nah, bergerak ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba putaran sedang nomor 2. Ya, semakin kencang. Kemudian terakhir kita coba putaran tinggi. Ya. Ini berarti sudah benar ya. Sekarang tinggal kita melakukan penutupan. Sebelum ditutup, kabel kita rapikan ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita rapikan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki kabel tis atau kabel insulok, bisa juga pakai tali rafia atau kawat juga bisa ya. Tidak harus pakai kabel tis atau insulok. Kita pakai kawat juga bisa, pakai tali rafia juga bisa. Yang penting rapi. Sisanya kita potong. Kemudian kita tutup arah tali, jangan keliru. Tentunya mencari posisi yang tegak lurus seperti ini, jangan sampai keliru. Lalu langkah berikutnya adalah kita memasang tutup dinamo bagian depan. Kemudian kita pasang tab atau tutup dinamo bagian belakang. Caranya mudah saja ya Bapak Ibu, tinggal kita masukkan, kemudian kita posisikan posisi pas dengan pengaitnya. Hanya tinggal kita tekan saja seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita pasang tutup ram kipas bagian belakang. Kemudian kita kunci dengan bautnya. Lalu yang berikutnya kita pasang baling-balingnya. Di sini ada guratan. Kita sesuaikan dengan arah pengait yang ada di asnya. Lalu kita pasang baut pengunci. Jangan lupa baut pengunci baling-baling itu arahnya berlawanan ya. Untuk mengencangkan itu ke arah kiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam seperti ini. Arah ke kiri. Nah, yang berikutnya kemudian kita pasang klem pengunci ram. Menyusul penutup ram bagian depan. Lalu kita kencangkan skrup penguncinya atau skrup klem dari ram ini. Nah, terakhir kita pasang knop pengatur rotasi. Kita pasang knop pengatur rotasi. Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu, apakah proses penggantian dinamo ini sudah selesai atau sudah beres semuanya. Kita coba lagi. Kita coba. Tarikan pertama adalah putaran rendah. Nah, kemudian kita coba lagi. Tarikan kedua adalah putaran sedang. Terakhir, tarikan ketiga adalah putaran paling kencang. Tarikan berikutnya adalah netral atau kembali ke off. Ya, demikian Bapak Ibu semua, satu tips bagaimana cara mengganti dinamo kipas angin. Jadi sekali lagi, kalau dinamo kipas angin kita sudah mati atau sudah tidak bisa difungsikan, maka jangan dulu dibuang ke rongsok ya Bapak Ibu, sayang sekali. Karena kalau melihat dari casingnya atau bodinya masih lumayan bagus, kalau kita mau beli baru juga mahal, kisaran 250 atau 300 ribu. Tapi hanya kita belikan dinamo yang harganya antara 45 sampai 60 ribu, kipas angin kita sudah bisa kita fungsikan lagi. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik tombol like, share maupun komen dan juga subscribe. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.